Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan. Raisa. Siap. Ya. Sikap membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Fitri. Rifki. Alasannya apa, Fitri? Kita lihat tujuan pembelajaran kali ini, ya. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan faktor intern penyebab perubahan sosial budaya tentang bertambah berkurangnya penduduk dan penemuan baru. Jadi kita fokus di sini karena kaitannya dengan problem based learning yang akan kita laksanakan kali ini, ya. Jadi kita lihat dulu apa ini faktor intern, nanti kita akan lihat di sini ya. Jadi faktor penyebab perubahan sosial budaya di sini ada 7. Bertambah berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Baik, ya. Dari ketujuh ini sebenarnya ada dibagi, yaitu yang disebut dengan faktor internnya 1 sampai 3. Ini termasuk apa? Faktor intern atau internal. Jadi kalian jangan bingung kalau nanti ada soal seperti ini. Intern. Kemudian yang ini sisanya adalah faktor ekstern. Ya, maksudnya intern artinya dari dalam. Faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan ekstern atau eksternal berarti faktor dari luar. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang berkurang dan bertambahnya penduduk ya. Kita bahas dari 1 ya. Kalau coba kalian amati gambar apa sih ini? Kota. Kota yang apa? Kota yang tunjuk jari. Ya, siapa yang bisa menjelaskan gambar ini dengan kalimatmu? Ya. Rizky. Ya, Rizky Nurofik. Apa ini? Kota dengan kota yang padat penduduknya, ya. Kota yang padat penduduknya. Ya, kita tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dekat Kota Bandung, harus tahu dong bahwa Bandung itu termasuk kota yang padat penduduknya. Mana lagi? Satu lagi. Kota yang padat penduduknya, ya, Medan atau Semarang, gitu ya, yang kota-kota besar. Mengapa? Ya, pertanyaannya, perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Baik. Ya. Contohnya, sebagai contoh, tolong bacakan. Lena, coba bacakan. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini memengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Ya, baik. Ya, jadi sebagai contoh, penduduk kota ini mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Masih ingat pelajaran SD urbanisasi itu apa ya? Ada yang ingat? Urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, kalau urbanisasi besar, akhirnya jumlah penduduk di kota menjadi padat. Kalau jumlah penduduk kota menjadi padat, maka jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana
yang dibutuhkan harus dilengkapi. Ya. Nah, dari situlah maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Ya, karena lahan yang misalkan contohnya lahan yang tadinya untuk bertani bisa berubah untuk lahan perumahan. Ya. Ya, karena perluasan penduduk bertambah otomatis harus tersedia tempat tinggal, tersedia pemukiman. Bukan hanya pemukiman, tapi juga orang yang bermukim punya anak, mereka punya kendaraan, maka harus perbaikan jalan, harus ada akses untuk menuju ke situ. Harus ada sekolah untuk menyekolahkan putra-putri mereka, ya. Baik. Ya. Bagaimana nasibnya? Pertanyaan berikutnya. Sementara bagaimana nasibnya dengan wilayah yang ditinggalkan penduduknya? Sebagai contoh adalah di desa-desa ya, dari desa kalau di Jawa Tengah itu seperti Wonogiri, Wonosari itu ya, itu bagaimana kalau banyak pemuda yang pindah ke kota? Akibatnya apa? Banyak penduduk wilayah tersebut yang pindah ya, menyebabkan banyak lahan yang tidak tergarap atau terbengkalai. Apa itu bonus demografi? Suatu negara yang jumlah penduduk produktifnya cukup besar, sehingga ini bisa buat modal pembangunan. Tapi bagaimana apabila lapangan kerja tidak memadai? Maka justru akan menjadi masalah bagi negara tersebut. Ya, negara usia produktifnya banyak, tetapi lapangan kerja tidak ada. Dan apa yang dimaksud bonus demografi tadi udah Ibu jelaskan ya. Ya, tapi bisa kalian tambahkan bagaimana kalau di buku paket apa itu bonus demografi? Rentang 11 sampai 64 tahun dalam teknologi kependudukan yang dialaminya. Gunadi, ya, Gun, punya handphone tidak? Ada internetnya? Digunakan untuk apa saja? Sama Gunadi biasanya yang positif? Untuk apa saja? Belajar, betul. Mengerjakan tugas. Apalagi kalau orang tuanya untuk berkomunikasi dengan saudara jauh, dengan teman, ya. Kalau kita lagi di luar dengan keluarga, itu pasti sangat kita butuhkan itu ya. Ya, internet dan handphone ya. Jadi kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Spesifikasi ya, makin ditambah lagi ya, update terus, aplikasi juga update terus ya. Misalkan WhatsApp yang tadinya hanya chat, kemudian telepon, kemudian bertambah bisa edit, bisa ada tandanya forward gitu kan ya. Nah, itu adalah tambahan-tambahan fitur itu mengikuti mengapa terus terus berkembang. Kecanggihan HP ini mengapa sih kok terus berkembang? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G, sampai sekarang sudah sampai 5G. Siapa yang pernah belanja di marketplace? Contohnya ya, pernah belanja apa nak? Tanah liat. Oh, untuk prakarya ya. Tuh, sampai tanah liat pun ditemukan di marketplace, ya. Ya. Pola pikir juga. Kok ada pertanyaan nggak nih dari interaksi sosial? Kalau interaksi sosial udah lumrah ya. Biasanya kita dulu ke tetangga mau nanya sesuatu harus datang. Sekarang tidak perlu, cukup WA saja gitu. Makanya akhirnya rumah kita jarang ada tamu gitu ya. Pernah lihat di YouTube robotnya mirip sekali dengan manusia, ya? Ya, sudah digantikan dengan robot, ya. Dan robot ini tidak pernah protes atau demo, ya. Ya. Gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan pembentukan kelompok, kemudian diskusi ya. Ya, ayo semangat dulu dong. IPS seru. Ayo, 1, 2, 3. IPS seru. Ya, satu lagi.
IPS seru. Berikan beberapa contoh terjadinya pemusatan penduduk Indonesia. 1. Pembangunan infrastruktur yang lebih dominan dilakukan di Pulau Jawa atau di ibu kota. Pemberian perhatian yang lebih tertuju kepada penduduk Pulau Jawa atau ibu kota. Penduduk Indonesia yang cenderung lebih memilih tinggal di Pulau Jawa atau di ibu kota. Ya. Hal ini dikarenakan adanya kelahiran atau yang biasa kita sebut natalitas, yang kedua kematian yang biasa kita sebut mortalitas, dan yang terakhir migrasi. Hal ini dilakukan oleh penduduk yang berimigrasi dikarenakan mereka ingin mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak dibandingkan hidup di desa. Yang selalu ada urbanisasi dengan seperti alasan Revalia. Salah satu tujuan urbanisasi adalah lapangan pekerjaan. Industri-industri, pabrik-pabrik banyaknya dibangun di kota besar. Ya. Dampak positifnya terbuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Dampak negatifnya terjadinya pencemaran lingkungan, adanya polusi udara dari asap industri, banyaknya sumber daya alam yang rusak karena industri. Oke. Jawabannya, penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum di desa, menghindari kehamilan dini, pernikahan dini, urbanisasi yang terkendali. Contohnya dengan menetapkan kuota pemukiman baru di kota agar tidak terjadi overpopulasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan perkembangan dan kemajuan industri di desa, penguatan sekitar pertanian, penyediaan fasilitas yang memadai di desa. Yang pertama faktornya adalah tentang demografi, bertambah berkurangnya penduduk. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali apa? Yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya. Seperti dengan adanya urban, para pendatang di kota, maka terjadilah percampuran budaya. Ya. Kalian nggak aneh lagi kalau di sini ketemu orang dari suku luar Sunda, ya nggak? Nah, di sinilah akan bertemu. Ya, di sini akan terjadi interaksi, saling mengenalkan budaya yang positif. Ya. Nah, kemudian dari perubahan jumlah penduduk ya, bertambah berkurangnya penduduk tadi. Ada contoh pemusatan penduduk di kota-kota besar, tadi sudah kalian sebutkan, terutama adalah ibu kota provinsi, apalagi ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, dampak positifnya tadi sudah di hasil diskusi dari kelompok Zalfa ya, hasil dampak positifnya adalah adanya lapangan kerja, ya, mengurangi pengangguran, gitu ya. Juga ada dampak ada dampak negatifnya, pencemaran lingkungan. Karena sekarang kan awalnya mungkin ketika dibangun pabrik di dekat rumah kalian seperti Ultra, tadinya itu pinggir, tapi lama-lama menjadi kota. Tadinya di pinggir, gitu loh ya, di pinggiran, gitu. Kemudian yang terakhir, cara mencegah banyaknya penduduk yang pindah. Ya, tadi ya, antara lain nomor 4 ya, antara lain apa tadi? Penyediaan infrastruktur. Jadi di kampung juga, di desa-desa, sekolah dipenuhi. Ya. Oke.
Sebelum Ibu tutup pelajaran, ada pertanyaan? Ibu tugaskan untuk minggu depan, yaitu membuat rangkuman untuk faktor apa? Nah, tulis dulu tugasnya. Rangkum faktor ekstern dari perubahan sosial budaya. Faktor ekstern perubahan sosial budaya. Ya, ada berapa tadi? Faktor eksternnya ada? Ada. Bentar, kita lihat lagi. Nih. Mulai dari nomor 4, 5, 6, 7 ya. Buatlah kalian rangkuman dengan memberikan contoh kasus. Ya, contoh kasusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih menjelaskan, ya. Membaca doa dalam hati. Ya, lanjut. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ke rumah, hati-hati di jalan, ya. Kemudian sebentar lagi sholat zuhur. Silahkan.